sisa versus rokok konvensional. Oke, sebelum memasuki acara, perkenalkan diri, saya Dr. Rizal. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Kecamatan Makassar, di bagian poli PTM, penyakit tidak menular. Ya, mungkin itu saja perkenalan dari saya, bisa langsung dilanjut ke materi acaranya. Oke, rokok konvensional dengan sisa itu hampir mirip ya. Cuman kalau sisa itu kan metode rokok dari Timur Tengah, ya, di mana dia menggunakan tabung. Tabungnya ini diisi cairan. Nah, setelah cairan diisi, kemudian dipanaskan. Nah, uapnya itu baru yang kita hirup. Nah, uapnya ini mungkin bisa ditambahkan dengan aroma atau perasa, seperti contoh buah-buahan atau aroma-aroma lain. Pada dasarnya sisa dan rokok konvensional ini sama ya, kegunaannya ataupun efeknya, bahayanya seperti itu. Menurut literatur nih yang ditulis oleh beberapa ahli, sisa ini memiliki bahaya yang lebih besar daripada rokok konvensional. Kenapa? Karena di sisa ini lebih banyak zat-zat racun yang terkandung di dalamnya. Oke. Boleh kita ibaratkan kalau kita menghisap satu sisa itu sama saja dengan menghisap 25 batang rokok konvensional. Nah, di dalam sisa ini pasti juga memiliki zat-zat racun yang terkandung di dalamnya. Nah, di sisa ini juga memiliki kandungan yang namanya karbon monoksida. Karbon monoksida itu kalau di sisa itu setara dengan 11 batang rokok. Ya, jadi 11 batang rokok yang kandungan CO-nya sama gitu. Oke, jadi kalau boleh diibaratkan satu karbon monoksida di sisa sama dengan 11 batang rokok konvensional. Jadi lebih berbahaya jika dibanding rokok konvensional. Dampak sisa itu bisa juga terjadi kanker. Ya, ada beberapa kanker yang dapat disebabkan oleh rokok maupun sisa. Ya, diantaranya ada kanker paru, kanker mulut, kanker saluran pencernaan, kanker tenggorokan. Nah, itu mungkin salah satu dari berbagai efek samping dari sisa. Kemudian ada juga dia bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Mungkin kita pernah sering dengar yang namanya serangan jantung. Ya, ini merupakan faktor resiko dari penyakit kardiovaskuler. Oke, bisa terjadi stroke atau bisa jadi gangguan-gangguan dari pembuluh darah tepi. Kemudian yang ketiga bisa juga terjadi darah tinggi. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang merokok, baik itu sisa maupun rokok konvensional, dia biasanya disertai dengan kopi. Nah, kopi ini juga memicu faktor risiko darah tinggi. Kemudian yang keempat, yang sudah pasti, kalau kita menghisap sisa dalam waktu yang panjang, itu menyebabkan kelainan pada gusi maupun gigi. Ya, mungkin gusi dan giginya ini bisa terjadi iritasi atau peradangan atau infeksi, ataupun bisa merubah warna alami dari gigi kita yang warnanya putih bisa berubah menjadi kuning. Ya. Kemudian yang berikutnya bisa terjadi kecanduan. Nah, di sisa pun ada bahan yang terkandung yang namanya nikotin. Nikotin ini bisa menyebabkan kecanduan. Kenapa? Karena otak kita dirangsang terus-menerus oleh zat berbahaya ini. Kalau untuk berbicara masalah waktu, kita juga nggak bisa memprediksi ya, karena rokok ini kan efeknya mungkin bukan sekali atau 2 kali hisap ya langsung terjadi kanker. Nah, kanker ini mungkin bisa muncul beberapa puluh tahun ke depan, ya. Atau mungkin kalau untuk kita ambil contoh aja untuk efek jangka pendek ya, jangka pendek mungkin bisa terjadi iritasi.
pada mulut, ya pada gusi, ataupun ya dalam waktu dekat mungkin bisa sedikit batuk-batuk, infeksi saluran pernapasan. Untuk dampak hampir sama ya dengan perokok aktifnya, mungkin bisa terjadi lebih berat dampak pada perokok pasif atau rokok ketiga. Nah, mungkin kalau dampak jangka pendeknya bagi perokok pasif itu kalau seandainya dia memiliki asma. Ya, asma ini biasanya kan dipicu karena pencetus. Pencetusnya mungkin bisa dari asap rokok ataupun asap sisa. Nah, itu mungkin dampak secara jangka pendek. Untuk jangka panjangnya ya kurang lebih sama dengan perokok aktif. Bisa terjadi kanker, bisa terjadi penyakit kardiovaskuler, kemudian bisa terjadi hipertensi juga, karena kan ya dihirup juga ya, kita sama-sama menghirup ya. Kalau untuk berbicara dari sisi baik, kedua-duanya sebenarnya tidak baik ya. Tidak ada yang menggantikan rokok konvensional ataupun tidak ada yang menggantikan sisa juga. Dua-duanya tetap memiliki efek buruk bagi kesehatan kita. Jadi sebaiknya dua-duanya segera berhenti secepat mungkin. Kalau dari sisi medis atau dari di puskesmas ada yang namanya poli upaya berhenti merokok. Nanti di sini orang-orang akan dilakukan terapi supaya dia dapat berhenti dari kecanduan rokoknya. Nah, mungkin ini nggak berlangsung cepat, butuh kesadaran dari si perokok. Mungkin ada yang namanya tapering off ya, misalnya dia sehari contoh dia menghisap asap rokok 1 bungkus. Nah, tapering off ini jumlah batangnya kita kurangi. Misalnya hari ini 24 batang, besok 23. Terus berkurang 1 batang setiap harinya, dan pada akhirnya dia bisa menghilangkan rokok sama sekali. Nah, ini juga sangat berpengaruh sekali di lingkungan ya, lingkungan rumah maupun lingkungan tempat berkumpulnya. Soalnya kalau biasanya sih orang udah pernah berhenti merokok nih, cuman karena lingkungannya banyak yang ngerokok, kemudian diajak temennya, akhirnya memulai lagi untuk merokok. Nah, ini yang paling sulit untuk kita terapi. Tapi inti dari terapi ini adalah kesadaran dari si perokok untuk berhenti. Itu aja. Kemudian yang kedua ada yang namanya hipnoterapi. Hipnoterapi ini seperti akupuntur ya, akan dilakukan penekanan di titik-titik tertentu. Nah, orang ini akan dilakukan ya istilahnya terapi akupuntur. Nah, ini dilakukan oleh fisioterapis yang sudah terlatih. Biasanya ya ada sedikit kemungkinan sih dia kembali lagi, ada kemungkinan juga dia bisa berhenti. Hipnoterapi tergantung dari diri pasien itu sendiri.